Bikin malu kamu, Mas. Teganya kamu selingkuh dengan anak tetangga sendiri hingga hamil. Memalukan kamu, Mas. Suara Lila melengking memecah keheningan malam itu. Tangannya gemetar menggenggam selembar foto yang baru saja diterimanya dari seorang tetangga. Bisa-bisanya kau selingkuh dan menghamili anak gadis tetangga sendiri. Wajah Adi, suaminya, seketika pucat. Ia mengusap keningnya yang mulai berkeringat meski udara dingin menyelimuti ruangan. Mata Lila berkilat penuh kemarahan, nyaris membakar tubuhnya yang lunglai di hadapan pria itu. Lila, aku bisa jelaskan semuanya. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan, jawab Adi tergagap, mencoba memegang tangan istrinya. Namun, Lila segera menghempaskan tangannya kasar. Jelaskan? Jelaskan apa lagi? Mas, foto ini sudah lebih dari cukup. Jangan kau kira aku bodoh. Aku tak terima. Lila mengacungkan foto itu tepat di depan wajah Adi. Adi tertunduk. Napasnya tersengal, mencari kata-kata yang tak kunjung ditemukan. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya. Kepercayaan Lila, rumah tangga mereka, dan mungkin bahkan harga dirinya sebagai seorang suami. Namun, yang Adi tidak tahu, Lila bukan tipe wanita yang akan diam dalam penghinaan sebesar ini. Kau pikir aku akan diam saja setelah semua ini? Tidak, Mas Adi. Aku akan balas perlakuanmu. Suara Lila begitu dingin, hampir menyerupai desis ular. Adi mendongak, menatap istrinya dengan tatapan ketakutan yang tidak mampu disembunyikan. Apa maksudmu, Lila? Tanyanya lirih. Maksudku? Aku akan pastikan kamu menyesal, Mas. Menyesal karena berani mengkhianati aku, istrimu, demi seorang anak gadis yang bahkan tidak tahu apa itu tanggung jawab. Adi mencoba menyela. Lila, dengarkan aku dulu. Aku. Diam, bentak Lila, membuat Adi terpaku. Ia tidak pernah melihat istrinya semarah ini sebelumnya. Ketegangan di antara mereka memuncak. Adi hanya bisa duduk di sofa dengan kepala tertunduk, sementara Lila berjalan mondar-mandir, berusaha menenangkan dirinya yang tengah terbakar emosi. Bagaimana mungkin kau bisa serendah ini, Mas? Aku selama ini mendampingimu, menjaga rumah tangga kita. Aku bahkan rela meninggalkan pekerjaanku demi mendukung karirmu. Dan ini balasanmu? Menghancurkan segalanya demi seorang anak ingusan. Kata-kata itu menghujam hati Adi seperti pisau tajam. Ia tidak bisa berkata apa-apa selain menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengakui semuanya. Baik, Lila, aku akui semuanya. Aku salah. Tapi aku mohon, jangan libatkan keluarga kita dalam masalah ini. Kita bisa menyelesaikannya secara baik-baik, ucap Adi akhirnya. Lila tertawa sinis. Baik-baik? Kamu pikir aku ini apa? Boneka yang bisa kau mainkan sesukamu? Tidak, Mas Adi. Tidak kali ini. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Adi menggeleng lemah, merasa semua kata-katanya tidak akan berguna lagi. Ia tahu amarah Lila tidak akan mudah mereda. Tapi yang paling ia takutkan bukanlah kemarahan itu sendiri, melainkan apa yang mungkin akan dilakukan istrinya. Lila menghela napas panjang, lalu menatap Adi dengan tatapan penuh kebencian. Mulai sekarang, kau boleh tidur di sofa. Aku tidak peduli apapun yang akan terjadi padamu. Satu hal yang pasti, aku akan balas rasa sakit ini, Mas. Dan aku akan pastikan kau tidak akan pernah melupakan hari ini. Adi hanya bisa menunduk dalam diam. Hatinya diliputi penyesalan yang mendalam. Tetapi ia tahu semuanya sudah terlambat. Sementara itu, di dalam hati Lila,
Rencana balas dendam mulai tumbuh. Malam itu, Lila tidak bisa tidur. Pikirannya berkecamuk, memutar ulang semua pengkhianatan yang dilakukan Adi. Ia duduk di ujung tempat tidur, menatap dinding kosong. Sesekali, tangannya mengepal hingga kuku-kukunya menekan telapak tangan. Di ruang tamu, Adi terduduk dengan kepala tertunduk. Ia tahu malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Lila sudah berubah. Perempuan yang dulu selalu lembut kini menjadi sosok yang tidak bisa ia kenali lagi. Pagi tiba, tapi suasana rumah tetap dingin. Lila memasak seperti biasa, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Adi mencoba berbicara, tapi Lila mengabaikannya. Suara piring dan gelas menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di dapur. Ketika Adi hendak meninggalkan rumah untuk bekerja, Lila berdiri di depan pintu, menghalangi jalannya. "Mas, kau pikir semuanya akan berjalan normal setelah ini?" "Lila, aku harus ke kantor. Kita bicara nanti malam," jawab Adi dengan nada lelah. "Kau tidak akan kemana-mana sebelum kau tahu apa yang akan kulakukan," kata Lila dingin. Adi menatap Lila, mencoba mencari tahu apa yang ada di pikirannya, tapi tatapan itu kosong. Lila memberikan senyum tipis, senyum yang membuat Adi merasa semakin bersalah. "Aku akan mengunjungi keluarga Siska hari ini," ujar Lila. Adi terperanjat. "Apa? Tidak. Lila, jangan lakukan itu. Kita bisa menyelesaikannya tanpa melibatkan orang lain." "Kau pikir aku peduli apa yang kau mau sekarang? Aku akan berbicara dengan orang tuanya. Biar mereka tahu anak mereka telah merusak rumah tangga kita," jawab Lila dengan nada tajam. Adi mencoba menahan Lila, tapi ia tahu percuma. Perempuan itu sudah memutuskan. Dan ketika Lila memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa jam kemudian, Lila berdiri di depan rumah Siska. Ia mengetuk pintu dengan keras, hingga ibu Siska, Bu Suminah, tergopoh-gopoh membukakan pintu. "Lila, ada apa?" tanya Bu Suminah bingung. "Bu, saya ingin bicara." "Tolong panggil Siska," ujar Lila tegas. Bu Suminah tampak ragu, tapi akhirnya memanggil anaknya. Siska muncul, mengenakan daster longgar, wajahnya pucat. Lila langsung menatap gadis itu dengan tajam. "Kau tahu kenapa aku di sini, kan?" Suara Lila tajam seperti pisau. Siska tidak menjawab. Ia menunduk, tangan gemetar. Bu Suminah terlihat bingung, memandang bergantian antara Lila dan anaknya. "Lila, ada apa ini?" tanya Bu Suminah dengan nada panik. "Bu?" tanya anak ibu. "Dia yang telah tidur dengan suami saya dan sekarang hamil anaknya," jawab Lila tanpa basa-basi. Bu Suminah terkejut. Ia menoleh ke arah Siska dengan tatapan tak percaya. "Apa yang dia katakan ini benar, Siska?" Siska tidak menjawab. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bu Suminah hampir terjatuh. Tapi Lila tidak peduli. Ia melanjutkan, "Anak ibu telah menghancurkan hidup saya. Sekarang, saya ingin keadilan." "Keadilan? Maksudmu apa?" tanya Bu Suminah dengan suara bergetar. "Saya ingin keluarga ibu bertanggung jawab atas perbuatan anak ibu. Saya tidak peduli bagaimana caranya, tapi saya tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja," kata Lila. Siska menangis semakin keras. "Aku tidak bermaksud. Aku tidak tahu ini akan terjadi." "Kau tidak tahu? Jangan pura-pura bodoh. Kau tahu dia suami orang, tapi kau tetap mendekatinya," teriak Lila. Bu Suminah mencoba menenangkan suasana, tapi Lila sudah tidak bisa dihentikan. "Ibu boleh membela anak ibu sepuasnya, tapi saya tidak akan berhenti sampai saya mendapatkan apa yang saya inginkan." Setelah meluapkan semua emosinya,
Lila meninggalkan rumah itu tanpa menunggu jawaban. Ia berjalan pulang dengan perasaan puas, tapi juga terluka. Di dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Ketika ia sampai di rumah, Adi sudah menunggunya. Wajah pria itu penuh kecemasan. "Apa yang kamu lakukan, Lila?" "Apa yang seharusnya aku lakukan, Mas? Aku tidak akan membiarkan mereka hidup dengan tenang setelah apa yang mereka lakukan pada kita," jawab Lila datar. Adi menggelengkan kepala. "Ini hanya akan memperburuk segalanya." Lila mendekat, menatap suaminya dengan penuh kebencian. "Mas, kau sudah memperburuk segalanya. Aku hanya memastikan kau dan mereka mendapat balasan yang pantas." Malam itu, rumah Bu Suminah yang biasanya sepi mendadak ramai. Para tetangga mulai berkumpul di depan rumah, berbisik-bisik penuh penasaran. Kabar tentang kehamilan Siska dan keterlibatan Adi menyebar seperti api di tengah ladang kering. Di dalam rumah, Siska terduduk di lantai ruang tamu. Wajahnya sembab setelah menangis tanpa henti. Bu Suminah mondar-mandir, mencoba mencari cara untuk meredakan situasi. Tapi ayah Siska, Pak Surya, tidak tinggal diam. Ia sudah naik pitam sejak mendengar semuanya. "Di mana laki-laki itu sekarang?" bentaknya dengan nada menggelegar. Siska tidak menjawab, hanya terisak sambil memeluk lututnya. Bu Suminah mencoba menenangkan suaminya. "Pak, jangan gegabah. Kita bisa bicara baik-baik." "Baik-baik? Anak kita dipermalukan. Sekarang semua tetangga tahu. Kau mau aku diam saja?" teriak Pak Surya. Ia segera mengambil jaket dan keluar rumah dengan langkah besar. Para tetangga yang berkumpul di luar terdiam melihatnya. Wajahnya merah padam, penuh amarah. Ia tidak peduli pada bisikan-bisikan di sekelilingnya. Tujuannya hanya satu, rumah Adi. Di rumah Adi, suasana tidak kalah tegang. Adi duduk di sofa dengan tangan terlipat, mencoba memikirkan cara untuk meredakan keadaan. Lila, di sisi lain, sibuk di dapur. Tapi bukan untuk memasak. Ia menumpuk piring dan gelas dengan kasar, seolah-olah setiap benda itu adalah sasaran kemarahannya. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu. Adi terlonjak. Ia tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Lila menoleh dengan senyum sinis. "Kurasa tamumu sudah datang, Mas?" Adi menelan ludah. Ia berjalan pelan menuju pintu, membuka dengan hati-hati. Di depan pintu, Pak Surya berdiri dengan wajah marah. "Adi, keluar kau. Kita perlu bicara." "Pak Surya, saya..." "Tidak usah banyak bicara. Apa kau pikir aku akan membiarkan ini begitu saja? Anakmu sudah menghancurkan hidup anakku." Lila muncul dari belakang Adi. "Pak Surya, bukan hanya anak bapak yang hancur. Rumah tangga saya juga hancur karena suami saya ini," katanya dengan nada dingin. Pak Surya menatap Lila sejenak, lalu kembali pada Adi. "Aku tidak peduli masalah kalian berdua. Aku hanya ingin kau bertanggung jawab pada anakku." Adi menghela napas panjang. "Pak, saya tidak bermaksud melarikan diri dari tanggung jawab. Tapi kita perlu membicarakan ini dengan kepala dingin." "Kepala dingin? Kau menghancurkan kehormatan keluargaku, dan kau minta aku tenang?" Pak Surya melangkah maju, mendorong dada Adi dengan keras. Lila tersenyum sinis di belakang Adi. Ia melipat tangan, menikmati bagaimana suaminya kini berada di bawah tekanan. "Tanggung jawab, Mas. Itulah yang ingin mereka dengar," katanya tajam. Pak Surya hampir melayangkan pukulan ketika tetangga-tetangga mulai berdatangan. Suasana semakin riuh. Beberapa orang mencoba melerai, tapi emosi yang memuncak membuat situasi sulit terkendali. "Pak Surya, sabar dulu.
ujar seorang tetangga mencoba menenangkan. Sabar, anak ini sudah merusak nama baik keluargaku, teriak Pak Surya. Di tengah kekacauan itu, suara sirene terdengar dari kejauhan. Polisi datang setelah seseorang memutuskan untuk memanggil mereka. 2 orang polisi turun dari mobil, mencoba mengendalikan situasi. Apa yang terjadi di sini? Tanya salah satu polisi. Pak Surya menunjuk Adi dengan penuh kemarahan. Dia telah menghancurkan hidup anakku. Polisi menenangkan Pak Surya dan meminta semua orang bubar. Pak, kalau ada masalah seperti ini, sebaiknya diselesaikan di kantor. Jangan membuat keributan di lingkungan. Lila mendekat, menatap polisi dengan pandangan tegas. Baik, kalau begitu kita bawa masalah ini ke kantor. Saya juga punya banyak hal yang ingin saya sampaikan. Adi hanya bisa terdiam. Ia tahu situasi ini sudah di luar kendali. Di dalam mobil polisi, suasana tegang terus terasa. Di satu sisi, Pak Surya terus melontarkan kemarahan. Di sisi lain, Lila tampak tenang, tapi matanya penuh kebencian. Adi duduk di antara mereka, merasa seperti tahanan yang sedang menunggu vonis. Sampai di kantor polisi, semua pihak duduk di ruang mediasi. Seorang petugas mulai mencatat laporan. Pak Surya tidak berhenti mengeluarkan tuduhan. Sementara Lila hanya mengangguk setuju pada setiap kata yang keluar dari mulut pria itu. Ketika petugas meminta Adi berbicara, ia hanya bisa menjawab dengan suara pelan. Saya akui semuanya. Saya bersalah. Tapi saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Lila tertawa kecil. Memperbaiki? Mas Adi? Bahkan untuk mempertahankan rumah tangga ini saja kau tidak mampu. Apa kau pikir mereka akan percaya padamu? Pak Surya menggebrak meja. Aku tidak butuh kata-kata manismu. Aku butuh tindakan. Situasi semakin panas. Di tengah ketegangan itu, petugas mencoba menengahi. Tapi Lila hanya tersenyum tipis, seolah menikmati bagaimana hidup Adi perlahan hancur di depan matanya. Malam mulai merayap ketika pembicaraan di kantor polisi belum juga menemukan titik terang. Ruangan mediasi semakin terasa sempit oleh amarah dan emosi yang terus meluap. Pak Surya tidak berhenti menekan Adi untuk segera mengambil tanggung jawab. Sementara Lila terus menyaksikan semuanya dengan raut wajah dingin yang sulit ditebak. Kalau tidak ada kesepakatan malam ini, saya akan membawa ini ke jalur hukum. Seru Pak Surya sambil mengepalkan tangan di atas meja. Suaranya menggema, membuat petugas mediasi menghela napas berat. Adi memijat pelipisnya. Kepalanya terasa berat, seolah seluruh beban dunia sedang bertumpu di sana. Saya sudah bilang, Pak, saya akan bertanggung jawab. Tapi kita harus mencari cara yang tidak melibatkan keributan seperti ini. Pak Surya mendengus sinis. Keributan? Kau pikir ini hanya masalah kecil? Anak gadis saya hamil. Kehormatan keluarga saya dipertaruhkan, dan kau masih bicara soal keributan? Kalau kau laki-laki sejati, kau harus menikahi anakku sekarang juga. Kata-kata itu membuat Lila tersentak. Ia menatap Pak Surya dengan mata melebar, lalu beralih menatap Adi yang tampak terkejut. Menikah? Suaranya pelan, tapi penuh ancaman. Pak Surya mengangguk mantap. Ya, menikah. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan kehormatan keluargaku. Lila tertawa dingin. Suaranya menggetarkan ruangan, membuat semua orang menoleh ke arahnya. Mas Adi, jadi ini akhirnya? Kau mau menikahi gadis itu? Setelah semua yang kau lakukan padaku, kau pikir aku akan membiarkan ini terjadi? Adi menggeleng pelan. Lila, dengar dulu. Tidak ada yang perlu didengar. Mas, kalau kau benar-benar menikahi dia, aku pastikan hidupmu hancur lebih dari ini.
ancam Lila sambil berdiri. Suaranya penuh kebencian, membuat siapapun yang mendengarnya bergidik. Pak Surya tidak terima. Ia menatap Lila dengan tajam. Bu Lila, ini bukan soal perasaan pribadi lagi. Anak saya butuh perlindungan. Kalau suami Anda tidak mau menikahi anak saya, maka saya akan melaporkan ini sebagai kasus penelantaran. Lila mendekatkan wajahnya ke arah Pak Surya. Lapor saja, Pak. Saya tidak takut, tapi saya pastikan, kalau ini masuk pengadilan, saya yang akan memimpin perang ini. Dan percayalah, saya tidak akan kalah. Petugas mediasi mencoba menghentikan pertikaian. Tolong, tenang semuanya. Kita tidak akan menemukan solusi kalau begini caranya. Namun, suasana semakin panas. Lila terus melontarkan ancaman, sementara Pak Surya dan Bu Suminah berusaha mencari jalan untuk memaksa Adi tunduk pada tuntutan mereka. Di sisi lain, Adi hanya bisa duduk diam, seperti seorang terdakwa yang sudah tahu dirinya bersalah tapi tidak tahu bagaimana membela diri. Ketika pembicaraan mulai buntu, Lila mendadak bangkit dari kursinya. Saya sudah cukup mendengar omong kosong malam ini. Kalau Anda mau membawa ini ke jalur hukum, silakan. Tapi saya punya rencana sendiri untuk menyelesaikan semua ini. Pak Surya berusaha mengejar Lila yang sudah berjalan keluar, tapi petugas menghentikannya. Pak, biarkan dulu. Situasi ini perlu waktu. Di luar kantor polisi, Lila berdiri di bawah langit malam yang dingin. Ia menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Tapi pikirannya dipenuhi dengan rencana-rencana untuk menghancurkan Adi lebih jauh. Ia tidak peduli lagi pada apapun, kehormatan, pernikahan, atau bahkan reputasinya sendiri. Ketika Adi akhirnya keluar beberapa menit kemudian, ia mencoba mendekati Lila. Lila, aku mohon, jangan lakukan sesuatu yang bisa memperburuk keadaan. Lila menoleh dengan tatapan yang membuat Adi merasa seolah-olah ia sedang berdiri di depan musuh yang tidak terkalahkan. Keadaan sudah buruk, Mas. Sekarang, aku hanya memastikan kamu dan mereka merasakan apa yang aku rasakan. Adi tidak punya kata-kata lagi. Ia tahu Lila serius. Perempuan itu sudah kehilangan semua rasa belas kasih. Dan ia tahu balas dendam adalah satu-satunya hal yang ada di pikirannya sekarang. Di sisi lain, Pak Surya dan keluarganya juga tidak tinggal diam. Malam itu, mereka mengumpulkan seluruh keluarga besar, membahas langkah-langkah apa yang harus diambil. Bagi mereka, ini bukan hanya soal kehamilan Siska, tapi juga soal mempertahankan martabat keluarga di mata masyarakat. Ketegangan semakin memuncak ketika Lila mulai bergerak dengan rencananya. Ia mendatangi beberapa tetangga, menceritakan segala keburukan Adi dan Siska. Dalam waktu singkat, isu itu menyebar lebih luas, membuat nama keluarga Pak Surya tercoreng. Pak Surya, yang tidak tahan melihat keluarganya terus dihujat, memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Ia mendatangi rumah Lila keesokan harinya dengan membawa beberapa anggota keluarganya. Lila, aku tidak peduli apa yang kau rencanakan. Tapi berhenti menyebarkan fitnah tentang anakku. Teriak Pak Surya di depan pintu. Lila muncul dengan senyum sinis. Fitnah? Apa yang saya katakan itu fakta. Pak, kalau Anda tidak suka, mungkin Anda harus mengajari anak Anda tentang batasan. Pak Surya naik pitam. Ia mencoba menerobos masuk, tapi Lila berdiri tegap di ambang pintu. Para tetangga mulai berkumpul lagi, menyaksikan keributan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Aku tidak akan diam saja. Lila, aku akan pastikan kau membayar untuk semua ini, ancam Pak Surya. Silakan, Pak. Tapi ingat, saya tidak takut dengan siapapun, termasuk Anda. Situasi semakin memanas, dan sekali lagi,
Semua orang di lingkungan itu terjebak dalam konflik yang seolah-olah tidak akan pernah selesai. Malam semakin larut, tetapi Lila tidak merasa lelah sedikit pun. Amarahnya terus membara seperti api yang disiram minyak. Di dalam kamarnya, ia menyusun rencana lebih besar. Ia menghubungi teman-temannya, meminta mereka menyebarkan gosip lebih luas lagi, tidak hanya tentang Siska, tetapi juga tentang keluarga Pak Surya yang dianggap gagal mendidik anak. Di sisi lain, rumah Pak Surya berubah menjadi lautan emosi. Siska menangis sepanjang malam, sementara Bu Suminah mencoba menenangkan anaknya yang terus diselimuti rasa bersalah. Namun, Pak Surya sudah tidak peduli pada tangisan atau rasa penyesalan. Amarahnya kini tertuju pada Lila, perempuan yang dianggapnya biang kehancuran keluarga mereka. Kita tidak bisa tinggal diam, Bu. Perempuan itu sudah keterlaluan, ujar Pak Surya sambil meremas gelas di tangannya hingga hampir pecah. Tapi, Pak, kalau kita melawan, situasi ini hanya akan makin buruk. Bagaimana kalau kita cari solusi damai? Bu Suminah mencoba meredakan ketegangan, meski ia tahu suaminya tidak akan mendengarkan. Pak Surya berdiri, menatap istrinya dengan sorot mata penuh tekad. Damai? Tidak ada kata damai dengan perempuan seperti dia. Besok pagi, aku akan ke rumahnya lagi, dan kali ini aku tidak akan pulang tanpa membuatnya tunduk. Pagi itu, suasana lingkungan sudah seperti medan perang. Semua orang tahu bahwa pertarungan antara keluarga Lila dan keluarga Pak Surya sudah tidak lagi bisa dielakkan. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, bersiap menjadi saksi drama yang belum pernah terjadi sebelumnya di kampung mereka. Pak Surya tiba di depan rumah Lila dengan membawa beberapa kerabatnya. Ia mengetuk pintu dengan keras hingga daun pintu bergetar. Lila membuka pintu, mengenakan gaun rumah sederhana, tapi auranya seperti seorang jenderal di medan pertempuran. Kembali lagi, Pak? Belum cukup kemarin? Tanyanya dengan nada penuh ejekan. Cukup sudah permainanmu, Lila. Kalau kau tidak mau berhenti menyebarkan aib keluargaku, aku akan pastikan kau menyesal. Bentak Pak Surya sambil menunjuk wajah Lila. Lila tidak mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Menyesal? Pak Surya, kalau ada yang harus menyesal, itu adalah Anda yang membiarkan anak Anda merusak rumah tangga saya. Jangan harap saya berhenti sebelum Anda dan keluarga Anda merasakan apa yang saya rasakan. Pak Surya tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia menggebrak dinding rumah Lila, membuat tetangga-tetangga yang menyaksikan semakin tegang. Kau pikir kau siapa? Kau pikir dengan bicara seperti itu kau bisa menakutiku? Teriak Pak Surya. Saya tidak perlu menakuti siapapun, Pak. Saya hanya perlu memastikan semua orang tahu siapa Anda sebenarnya. Balas Lila dengan senyum penuh sindiran. Adi, yang mendengar keributan dari dalam rumah, keluar dengan wajah panik. Sudah cukup. Kalian berdua berhenti. Pak Surya menoleh tajam. Adi, kau ini laki-laki atau pengecut? Kau biarkan istrimu menghancurkan hidup orang lain seperti ini. Lila tertawa kecil. Pengecut? Pak Surya, justru karena pengecut seperti dia, kita ada di situasi ini. Kalau dia punya keberanian sejak awal, dia tidak akan tidur dengan anak Anda. Kata-kata itu seperti cambuk yang mencambuk semua orang di sana. Pak Surya semakin marah. Sementara Adi hanya bisa menunduk, merasa semakin kecil di hadapan semua orang. Di tengah ketegangan itu, Bu Suminah dan Siska muncul. Wajah Siska penuh dengan air mata, dan suaranya bergetar saat ia berbicara. Bu Lila, cukup. Saya mohon, cukup. Lila menoleh dengan tatapan tajam. Kau minta aku berhenti? Setelah apa yang kau lakukan pada hidupku? Tidak, Siska. Aku baru saja mulai. Siska jatuh berlutut di depan Lila,
menangis terseduh-seduh. Saya tidak tahu semuanya akan jadi seperti ini. Saya minta maaf. Tapi tolong, jangan seret keluarga saya lagi. Lila menatap gadis itu dengan pandangan dingin, tanpa sedikit pun belas kasih. Maaf? Maaf tidak akan mengembalikan hidupku yang hancur. Kau pikir aku peduli pada air matamu sekarang? Pak Surya maju untuk melindungi anaknya. Tetapi Adi berdiri di antara mereka. Pak Surya, saya mohon, jangan lagi ada keributan. Kita cari jalan keluar terbaik untuk semua pihak. Lila mendengus, melangkah mundur dengan tangan terlipat. Jalan keluar terbaik? Kalau begitu, kau harus meninggalkan rumah ini, Adi. Aku tidak butuh laki-laki seperti kau di hidupku lagi. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Adi terpaku di tempatnya, tidak tahu harus berkata apa. Lila memandangnya dengan penuh kebencian. Sementara Pak Surya dan keluarganya menatap dengan campuran emosi yang sulit diuraikan. Aku akan pergi, kata Adi akhirnya. Suaranya hampir seperti bisikan. Tapi biarkan aku bertanggung jawab pada Siska dan anakku. Lila menatapnya dengan mata menyipit. Pergilah, Adi. Dan jangan pernah kembali. Tapi jangan harap aku berhenti sampai kau dan mereka benar-benar merasakan kehancuran yang sama seperti yang kau buat untukku. Adi meninggalkan rumah itu dengan langkah berat. Meninggalkan Lila yang berdiri tegak seperti pemenang di medan perang. Namun, di dalam dirinya, Lila tahu ini belum selesai. Ia masih memiliki banyak rencana, dan perang ini baru saja dimulai. Pak Surya dan keluarganya pun pulang dengan perasaan bercampur aduk, sadar bahwa badai besar belum berlalu. Kampung itu terus berbisik, menyaksikan dua keluarga yang terlibat dalam konflik paling sengit yang pernah mereka lihat. Setelah kepergian Adi, Lila berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap jalan kosong di depan dengan pandangan tajam. Tetangga yang masih berkumpul berusaha membaca ekspresi wajahnya, namun tak satu pun yang benar-benar bisa memahami apa yang ia rasakan. Di dalam rumahnya, Lila duduk di ruang tamu dengan secangkir teh yang tidak pernah ia sentuh. Wajahnya dingin, hampir tanpa emosi, tetapi pikirannya terus berputar. Ia tahu bahwa kepergian Adi hanyalah permulaan. Ada rasa puas kecil yang ia rasakan, tetapi itu tidak cukup. Perasaan sakit hati dan penghinaan masih terlalu mendalam untuk dihapus begitu saja. Di sisi lain, keluarga Pak Surya kembali ke rumah dengan langkah berat. Siska masih menangis, dan Bu Suminah mencoba menenangkan anaknya, meskipun ia sendiri merasa kelelahan secara emosional. Sudah, Nak, jangan menangis lagi. Semua ini akan berlalu, kata Bu Suminah sambil mengelus rambut Siska. Pak Surya, yang duduk di sudut ruangan, menghela napas panjang. Ia memandang istrinya dan anaknya dengan tatapan penuh amarah yang masih membara. Tidak, ini belum selesai. Aku tidak akan membiarkan perempuan itu terus menginjak-injak kita. Bu Suminah menatap suaminya dengan lelah. Pak, apa lagi yang mau kita lakukan? Adi sudah pergi, dan masalah ini semakin rumit. Kita tidak bisa terus bertarung seperti ini. Pak Surya menggeleng. Aku tidak peduli. Kalau Lila ingin bermain kotor, aku juga bisa. Aku tidak akan tinggal diam melihat dia menghancurkan nama baik keluarga kita. Siska menoleh dengan mata merah dan sembab. Tapi, Ayah, aku sudah tidak sanggup lagi. Semua ini terlalu berat untukku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Pak Surya mendekati anaknya, memegang bahunya dengan erat. Kamu harus kuat. Nah, ini bukan hanya soal kamu lagi. Ini soal kita semua. Ayah akan melindungimu, apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya, ketegangan di lingkungan mereka semakin memanas. Pak Surya mulai bergerak dengan caranya sendiri. Ia mendatangi beberapa tokoh masyarakat,
mencoba mengubah opini publik yang mulai condong ke sisi Lila. Ia menyebarkan cerita bahwa Lila adalah perempuan licik yang hanya ingin mencari simpati dan menghancurkan orang lain demi balas dendam pribadi. Lila, tentu saja, tidak tinggal diam. Ia tahu gerak-gerik Pak Surya dan dengan cepat membalas dengan menyebarkan bukti-bukti perselingkuhan Adi yang ia simpan selama ini. Foto-foto, percakapan, hingga rekaman suara ia bagikan secara diam-diam kepada beberapa orang kepercayaan yang ia tahu akan menyebarkannya lebih jauh. Dalam waktu singkat, kampung itu menjadi medan perang opini. Ada yang memihak Lila, menganggapnya sebagai korban yang berhak membalas. Namun, tidak sedikit juga yang mulai memandang Lila sebagai sosok yang terlalu kejam, yang tidak peduli pada kehancuran keluarga lain. Di tengah kekacauan itu, Adi mencoba mencari tempat tinggal baru di luar kampung. Ia tahu dirinya menjadi pusat dari semua masalah, dan keberadaannya di sana hanya akan memperburuk keadaan. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya pergi begitu saja. Ada tanggung jawab besar yang terus menghantui pikirannya. Siska dan anak yang sedang dikandungnya. Suatu malam, Adi memberanikan diri kembali ke kampung secara diam-diam. Ia ingin bertemu dengan Siska untuk memastikan kondisinya. Namun, kedatangannya tidak luput dari perhatian Lila, yang selalu waspada. Adi menemukan Siska sedang duduk di teras rumah, sendirian. Wajah gadis itu terlihat jauh lebih tua dari usianya, lelah dan penuh kesedihan. "Siska," panggil Adi pelan. Siska menoleh dan terkejut melihat Adi di sana. "Mas Adi, apa yang kamu lakukan di sini? Kalau ayah tahu, dia pasti marah." "Aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja," kata Adi dengan suara penuh penyesalan. "Aku tahu semua ini salahku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Siska menggeleng lemah. "Mas, aku juga tidak tahu. Aku merasa semua orang membenciku sekarang. Bahkan aku sendiri tidak yakin aku bisa menjalani ini semua." Adi mencoba mendekat, tetapi langkahnya terhenti ketika suara keras menggema dari dalam rumah. Pak Surya keluar dengan amarah membara di wajahnya. "Kau berani datang ke sini lagi? Hah?" teriak Pak Surya sambil menghampiri Adi dengan langkah besar. "Pak, saya hanya ingin memastikan Siska baik-baik saja." "Cukup. Kau tidak punya hak lagi atas anakku. Pergi sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran." Keributan itu menarik perhatian tetangga, termasuk Lila yang dengan cepat muncul di lokasi. Melihat Adi di sana, Lila tidak bisa menahan tawanya yang dingin. "Mas Adi, kau pikir dengan datang diam-diam, kau bisa menyelesaikan semuanya? Kau benar-benar tidak tahu malu." Adi menatap Lila dengan penuh rasa bersalah, tetapi ia tidak bisa membantah apapun. Pak Surya, yang semakin marah, mencoba mendorong Adi keluar dari halaman rumahnya. "Pergi sekarang, atau aku sendiri yang akan menyeretmu keluar," bentak Pak Surya. Namun, sebelum Adi sempat melangkah pergi, Lila melontarkan kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Biarkan dia, Pak Surya. Dia tidak akan pergi kemana-mana, karena dia masih punya tanggung jawab besar." Semua mata tertuju pada Lila, yang kini melangkah maju dengan senyum penuh arti. "Tanggung jawabmu bukan hanya pada Siska dan anaknya, Mas, tapi juga pada semua kehancuran yang kau buat. Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Tidak. Kau akan tetap di sini sampai semua orang tahu siapa kau sebenarnya." Kata-kata Lila menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang begitu tebal hingga hampir terasa menyesakan. Pak Surya dan keluarganya terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Sementara Adi, untuk pertama kalinya, merasa benar-benar tidak berdaya di hadapan perempuan yang dulu ia abaikan. Suasana semakin mencekam di halaman rumah Pak Surya. Semua orang yang menyaksikan pertikaian itu hanya bisa diam,
menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lila menatap Adi dengan pandangan penuh kebencian. Namun di balik itu tersimpan emosi yang rumit, antara luka, penghinaan, dan tekad untuk tidak menyerah. Kau pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Mas Adi, kau salah besar. Ujar Lila dengan nada dingin, tapi syarat emosi. Aku tidak peduli berapa banyak permintaan maaf yang kau tawarkan, atau seberapa keras kau mencoba kabur dari masalah ini. Aku akan memastikan kau membayar setiap kesalahanmu. Adi menunduk, tidak sanggup menatap mata Lila. Lila, aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Tapi bisakah kita berhenti saling menyakiti? Aku hanya ingin memastikan Siska dan anak ini tidak menderita lebih jauh. Lila mendengus keras. Oh, jadi sekarang kau peduli? Setelah semua yang terjadi, kau baru ingin jadi pria bertanggung jawab? Terlambat, Mas. Semuanya sudah terlambat. Pak Surya, yang sejak tadi diam dengan napas memburu, akhirnya angkat bicara. Lila, cukup sudah. Kau sudah merusak nama baik keluargaku di mata tetangga. Jangan pikir aku akan tinggal diam lagi. Lila tersenyum miring, menatap Pak Surya dengan penuh rasa puas. Merusak nama baik? Pak Surya, saya hanya bicara kebenaran. Kalau kebenaran itu menyakitkan, itu bukan salah saya. Pak Surya melangkah maju. Wajahnya memerah karena marah. Namun, sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Bu Suminah keluar dari dalam rumah dan memegang lengannya dengan cemas. Pak, tolong, jangan membuat ini semakin buruk. Apa? Kau mau aku diam saja sementara perempuan ini terus menginjak-injak kita? Bentak Pak Surya. Siska, yang masih duduk di tangga dengan mata sembab, tiba-tiba berbicara dengan suara lirih, hampir tidak terdengar. Semua ini salahku. Aku yang memulai semua ini. Suara Siska membuat semua orang terdiam. Ia berdiri perlahan, memandang Lila dengan mata yang penuh air mata. Bu Lila, saya tahu saya salah. Saya tidak punya alasan untuk membela diri. Tapi, tolong kalau memang ingin menghukum seseorang, hukum saya saja. Jangan tarik keluarga saya ke dalam semua ini. Lila menatap Siska dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kemarahan, tetapi juga sedikit rasa iba. Namun, ia tidak membiarkan perasaan itu mengambil alih. Siska, kau sudah menghancurkan hidupku. Kau pikir dengan meminta maaf, semuanya akan selesai? Kau harus merasakan apa yang aku rasakan, ujar Lila dengan nada tegas. Tetangga-tetangga mulai berbisik, menyaksikan situasi yang semakin kacau. Beberapa dari mereka mulai merasa simpati pada Siska, yang terlihat begitu hancur dan rapuh. Namun, yang lain masih mendukung Lila, menganggapnya sebagai korban yang berhak melampiaskan amarahnya. Adi, yang berdiri di tengah-tengah semua itu, akhirnya angkat bicara. Lila, cukup. Kalau kau ingin menghukum seseorang, hukum aku. Ini semua salahku. Jangan bawa Siska atau keluarganya ke dalam semua ini. Lila menatap Adi dengan pandangan tajam. Kau pikir aku hanya akan menghukummu? Tidak, Mas. Aku ingin semua orang yang terlibat dalam kehancuran ini merasakan balasannya. Termasuk kau, Siska, dan keluargamu. Pak Surya tidak bisa lagi menahan emosinya. Cukup, Lila. Kalau kau ingin perang, aku siap. Tapi ingat, aku tidak akan membiarkan kau menang dengan mudah. Lila tersenyum tipis, penuh rasa percaya diri. Baiklah, Pak Surya. Kita lihat siapa yang bertahan paling lama. Keributan itu berakhir dengan aura ketegangan yang terus menggantung di udara. Adi akhirnya pergi dengan langkah berat.
Sementara Lila kembali ke rumahnya dengan rasa puas yang ia sendiri tahu tidak akan bertahan lama. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah pesan anonim tiba di ponsel Lila. Pesan itu berisi foto-foto Adi bersama seorang perempuan lain, bukan Siska. Lila tertegun, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Pesan itu hanya memiliki satu kalimat, kebenaran yang sebenarnya belum kau tahu. Lila membaca pesan itu berulang kali, dadanya berdebar keras. Apakah ini berarti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan Adi dengan Siska? Dengan tangan gemetar, ia membalas pesan itu. Siapa kamu? Apa maksudmu? Namun, tidak ada jawaban. Pesan itu menjadi awal dari teka-teki baru yang membuat Lila semakin yakin bahwa perang ini belum selesai. Bukan hanya dengan Adi, tetapi dengan semua rahasia yang tersembunyi di balik kehancuran rumah tangganya. Lila tidak bisa tidur semalaman. Pesan misterius itu terus menghantuinya. Ia memandangi layar ponselnya, berharap ada balasan atau petunjuk lebih lanjut, tetapi tidak ada. Setiap detik yang berlalu hanya menambah rasa penasaran sekaligus amarah yang menggelegak di dalam dadanya. Apalagi ini? Siapa perempuan itu? Apa yang sebenarnya terjadi di belakangku selama ini? Gumamnya, penuh frustrasi. Pagi harinya, dengan mata yang sedikit sembab akibat kurang tidur, Lila memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa membiarkan teka-teki ini menggantung tanpa jawaban. Dengan hati yang dipenuhi dendam sekaligus keingintahuan, ia mendatangi salah satu sahabat lamanya, Rani, yang dikenal sebagai orang yang pandai mencari informasi di sekitar kampung. Ran, aku butuh bantuanmu, kata Lila langsung begitu tiba di rumah Rani. Rani menatapnya dengan dahi berkerut. Ada apa lagi? Lah? Masalah kemarin saja belum selesai. Apa ini masih soal Adi dan Siska? Lila menggeleng pelan, kemudian menunjukkan pesan dan foto yang ia terima. Ini. Ada seseorang yang mengirimkan ini ke aku tadi malam. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi ini membuka kemungkinan ada rahasia lain yang belum aku tahu. Rani mengambil ponsel itu dan memeriksa foto-foto tersebut. Wajahnya berubah serius. Lah, ini jelas bukan foto editan. Perempuan ini, aku rasa dia bukan dari kampung kita. Kau yakin? Tanya Lila dengan mata yang tajam. Rani mengangguk. Aku sering melihat wajah-wajah di sekitar sini, tapi dia tidak familiar. Tapi, kalau kau mau, aku bisa cari tahu lebih jauh. Beri aku waktu beberapa hari. Tidak, aku butuh secepatnya, Ran. Kalau ini benar, aku harus tahu sekarang. Rani menghela napas panjang. Baiklah, aku akan coba tanyakan ke beberapa orang. Tapi, kau harus janji tidak gegabah. Lila, ini bisa memperumit semuanya. Lila tidak menjawab. Baginya, setiap informasi adalah senjata yang harus ia gunakan, apapun konsekuensinya. Sementara itu, di rumah Siska, suasana tidak kalah tegang. Pak Surya masih murka atas kejadian semalam, dan kini ia mulai mempertimbangkan langkah untuk melindungi nama baik keluarganya. Ia mengumpulkan seluruh anggota keluarganya di ruang tamu. Kita tidak bisa terus begini, katanya dengan nada tegas. Lila sudah terlalu jauh. Kalau kita biarkan dia akan menghancurkan kita sepenuhnya. Tapi, Pak, apa yang bisa kita lakukan? Semua orang sudah percaya pada cerita Lila, jawab Bu Suminah dengan nada putus asa. Pak Surya mengetuk meja dengan keras, membuat Siska tersentak. Aku punya kenalan yang bisa membantu. Orang ini pandai mengolah cerita, membuat opini orang berubah. Kita akan pakai dia untuk membalikkan situasi. Ayah, tidak bisakah kita menyelesaikan ini dengan damai? Aku tidak ingin masalah ini semakin besar.
ujar Siska dengan suara bergetar. Pak Surya menatap putrinya dengan tajam. Damai? Setelah semua yang dia lakukan? Tidak, Siska. Ini soal harga diri. Kalau kau tidak bisa melihat itu, maka biarkan aku yang mengurusnya. Di sisi lain, Adi yang berada di tempat persembunyiannya mulai merasa tekanan yang tak tertahankan. Ia tahu bahwa Lila tidak akan berhenti sampai semuanya hancur. Ia duduk di sudut kamar kecilnya, memegang ponsel yang hampir tidak pernah ia gunakan sejak pergi. Ia membuka galeri ponselnya, menatap foto-foto masa lalu, momen-momen bahagia bersama Lila, sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Hatinya terasa berat, dihantui rasa bersalah yang terus menghantam. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat darahnya membeku. Aku tahu semuanya. Kau pikir bisa kabur dari masalah ini? Bersiaplah. Adi tertegun. Siapa yang mengirim pesan itu? Apakah Lila? Atau seseorang yang lain? Ia mencoba membalas, tetapi pesan itu tidak terkirim. Tanpa sadar, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia merasa seperti sedang diawasi, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Di tengah semua kekacauan ini, Lila mendapatkan kabar dari Rani. Dengan napas terengah-engah, Rani datang ke rumahnya dan menyerahkan secari kertas. Lah, aku sudah cari tahu. Perempuan di foto itu namanya Mira. Dia tinggal di kota sebelah. Tapi yang mengejutkan adalah dia punya anak yang mirip sekali dengan Adi. Lila terdiam. Otaknya mencoba mencerna informasi itu. Kalau benar Mira adalah bagian dari kehidupan Adi, maka ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Ran, kau yakin? Tanya Lila dengan suara yang hampir berbisik. Aku sudah pastikan. Beberapa orang di sekitar tempat tinggal Mira mengonfirmasi. Anak itu memang sering disebut-sebut sebagai anak bapak dari kampung lain. Aku rasa itu Adi. Lila mengepalkan tangannya begitu erat hingga kuku-kukunya menusuk telapak tangannya sendiri. Baik, kalau begitu, aku akan menemui Mira. Aku harus tahu semuanya, sekarang juga. Rani mencoba menghentikannya. Lila, jangan gegabah. Kau tidak tahu apa yang akan kau temui di sana. Namun, Lila sudah memutuskan. Dengan penuh amarah dan tekad, ia bersiap menuju ke kota sebelah. Dalam hatinya, ia bersumpah bahwa apapun kebenarannya, ia tidak akan membiarkan Adi lolos begitu saja. Lila menyalakan mesin mobilnya dengan tangan gemetar, tapi hatinya sudah dipenuhi tekad baja. Ia mengemudi dengan cepat, pikirannya bercampur aduk antara amarah, penasaran, dan ketakutan akan apa yang akan ia temukan. Udara pagi itu dingin, namun keringat dingin membasahi pelipisnya. Sesampainya di kota sebelah, Lila memarkir mobilnya di depan sebuah rumah sederhana yang terlihat seperti baru direnovasi. Rumah itu sesuai dengan deskripsi yang diberikan Rani. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Seorang perempuan muda berdiri di sana, wajahnya langsung berubah kaku begitu melihat Lila. Itu Mira. Kamu Mira? Tanya Lila, tanpa basa-basi. Mira mengangguk pelan, wajahnya tampak gugup. Iya. Maaf, siapa ya? Lila menatap Mira dengan tajam. Aku Lila, istri Adi. Mira tertegun. Wajahnya pucat seketika. Ia mundur selangkah, seolah-olah kehadiran Lila adalah ancaman besar. Saya tidak tahu. Lila melangkah masuk tanpa diundang. Pandangannya menyapu ruangan itu dengan cepat, mencari sesuatu atau seseorang. Dan di sana, di sudut ruangan,
Ia melihat seorang anak kecil sedang bermain dengan mainan plastik. Anak itu berusia sekitar 4 tahun. Dan wajahnya membuat Lila terdiam. Anak ini, suara Lila bergetar. Ia menatap Mira dengan mata penuh amarah. Anak ini mirip sekali dengan Adi. Mira menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Bu Lila, saya minta maaf. Saya tidak pernah ingin semua ini terjadi. Adi bilang dia sudah tidak bahagia dengan pernikahannya. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk hati Lila. Ia mengepalkan tangan, berusaha menahan dirinya agar tidak meledak di tempat itu. Tidak bahagia? Itu alasan dia menghancurkan hidupku dan anak-anakku? Bu, tolong. Saya tidak tahu dia masih bersama ibu saat itu. Dia bilang dia sudah berpisah. Mira menangis, suaranya terdengar penuh kepanikan. Lila tertawa sinis, meskipun air mata sudah menggenangi matanya. Jadi, dia bilang begitu? Sangat hebat. Sementara aku di rumah, berjuang mempertahankan keluarga, dia di sini, membangun kehidupan baru denganmu. Anak kecil itu memandang ke arah mereka, tampak bingung dengan keributan yang terjadi. Lila melihatnya, dan seketika amarahnya memudar sedikit. Anak itu tidak bersalah. Namun, itu tidak mengurangi rasa sakit yang ia rasakan. Mira, kata Lila dengan nada lebih tenang, tetapi tetap penuh emosi. Aku ingin kau jujur. Sejak kapan semua ini terjadi? Mira mengusap air matanya dan mencoba menjawab. 5 tahun lalu. Dia sering datang ke sini, membantu saya dengan masalah keuangan. Kami tidak pernah merencanakan ini, Bu. Semua terjadi begitu saja. 5 tahun? Lila hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Jadi, selama 5 tahun dia bermain di belakangku? Sementara aku bodoh. Percaya dia sibuk bekerja? Mira, kau tahu ini salah, tapi kau tetap melakukannya. Mira terisak, tidak bisa menjawab. Namun, sebelum Lila bisa melanjutkan amarahnya, sebuah suara dari belakang mengejutkan mereka. Cukup, Lila. Lila berbalik, dan di sana berdiri Adi. Wajahnya penuh kelelahan, tapi ada ketegasan dalam sorot matanya. Aku tahu kau marah. Kau punya hak untuk itu. Tapi jangan libatkan Mira lebih jauh. Semua ini salahku. Lila mendekati Adi dengan langkah cepat. Tangannya terangkat, dan tanpa pikir panjang, ia menampar wajah Adi dengan keras. Suara tamparan itu menggema di ruangan kecil itu. Kau benar. Ini salahmu. Kau menghancurkan hidupku, hidup anak-anak kita, dan sekarang kau di sini, mencoba membela perempuan ini. Adi mengusap pipinya yang memerah, tetapi ia tidak melawan. Aku tidak membela siapa-siapa. Aku hanya ingin kau berhenti menyakiti dirimu sendiri dengan semua ini. Aku siap bertanggung jawab. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Lila tertawa pahit. Tanggung jawab? Kau pikir tanggung jawabmu bisa memperbaiki semua ini? Tidak. Adi, kau sudah terlalu jauh. Aku akan memastikan kau merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan. Lila, kumohon. Namun, Lila tidak ingin mendengar apapun lagi. Ia berbalik dan berjalan keluar, meninggalkan Adi dan Mira yang terdiam dalam keheningan. Di luar, air mata Lila akhirnya jatuh dengan deras. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Tetapi ia tahu satu hal, perjuangannya belum selesai. Dalam perjalanan pulang, ponselnya kembali berbunyi. Sebuah pesan baru masuk dari nomor yang sama seperti sebelumnya. Kali ini, isinya lebih mengejutkan. Adi bukan hanya punya anak di sini. Kau belum tahu yang lain. Pesan itu membuat Lila menggigil.
Rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh pria yang dulu ia cintai itu? Lila menggenggam ponselnya erat-erat, nyaris membuat benda itu retak. Matanya menatap layar dengan campuran emosi, marah, bingung, dan tak percaya. Pesan itu adalah pukulan lain yang menghancurkan pertahanan mentalnya. Ia tidak tahu harus marah kepada siapa lebih dulu, kepada Adi, kepada Mira, atau kepada dirinya sendiri karena merasa begitu bodoh selama ini. Setelah menarik napas panjang, ia membalas pesan itu. "Siapa kamu? Jangan bermain-main denganku. Kalau kamu tahu sesuatu, katakan semuanya." Namun, seperti sebelumnya, tidak ada balasan. Lila menggertakkan giginya. Rasa penasaran semakin membakar dirinya, membuat ia ingin segera mengungkap semua rahasia yang tersembunyi. Pikirannya melayang kembali ke wajah anak kecil di rumah Mira. Wajah itu tak bisa ia lupakan. Mata, senyuman, semua ciri-cirinya mengingatkannya pada Adi. Jika pesan ini benar, berapa banyak lagi anak yang dimiliki Adi di luar sana? Hari itu, Lila memutuskan untuk kembali menemui Rani. Ia butuh bantuan lebih besar untuk menyelesaikan semua ini. Saat tiba di rumah Rani, ia langsung duduk tanpa berkata sepatah kata pun, membuat sahabatnya itu merasa heran. "Lah, kau kenapa? Kau terlihat lebih kacau dari sebelumnya," tanya Rani sambil menuangkan segelas air putih. Lila mengusap wajahnya dengan kasar. "Ran, aku menerima pesan lagi. Orang ini bilang Adi punya anak lain di luar sana. Aku tidak tahu apakah ini lelucon atau kenyataan, tapi aku tidak bisa mengabaikannya." Rani terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata Lila. Pesan ini dari nomor yang sama seperti tadi malam. Lila mengangguk. "Iya, tapi aku tidak tahu siapa pengirimnya. Dan mereka tidak pernah membalas pesan balasanku." Rani berpikir sejenak, lalu berdiri. "Baik, kalau begitu, kita harus mulai dari sesuatu yang lebih konkret. Kau bilang anak di rumah Mira itu mirip Adi? Mungkin ini saatnya kita melakukan langkah lebih berani." "Langkah apa maksudmu?" "Tes DNA, Lila," jawab Rani dengan tegas. "Kita harus memastikan bahwa anak itu benar-benar anak Adi. Jika memang iya, maka kau punya bukti kuat untuk melawan Adi. Kau tidak bisa terus terjebak dalam ketidakpastian ini." Saran itu membuat Lila tertegun. Ia tahu itu ide yang masuk akal. Tapi ia juga sadar bahwa melibatkan anak kecil dalam drama ini adalah sesuatu yang berat. "Tapi bagaimana caranya? Ran, aku tidak bisa begitu saja meminta izin Mira untuk melakukan tes DNA." Rani tersenyum kecil, seolah sudah memikirkan jawabannya. "Percayakan itu padaku. Aku punya kenalan yang bisa membantu kita." Lila ragu, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia menyerahkan semuanya pada Rani, sementara dirinya mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Namun, malam itu, situasi kembali memanas. Lila menerima telepon dari nomor yang sama yang mengirimkan pesan-pesan misterius itu. "Siapa ini?" tanya Lila langsung begitu mengangkat telepon. Suara di seberang terdengar pelan, hampir seperti bisikan. "Jika kau ingin tahu kebenaran, temui aku di warung kopi dekat pasar malam, jam 8 malam. Jangan bawa siapapun." Sebelum Lila sempat bertanya lebih jauh, telepon itu terputus. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini bisa saja jebakan, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Malam itu, Lila pergi ke warung kopi yang dimaksud. Tempat itu sepi. Hanya ada beberapa orang yang tampak sibuk dengan urusan masing-masing. Ia duduk di salah satu meja, menunggu dengan gelisah. 15 menit berlalu, hingga seorang perempuan mendekatinya. Perempuan itu memakai jaket tebal dan masker, sehingga wajahnya sulit dikenali.
Ia duduk di depan Lila tanpa berkata apa-apa. "Anda yang menelepon saya?" tanya Lila. Suaranya pelan tapi tegas. Perempuan itu mengangguk, lalu melepas maskernya. Lila terkejut melihat wajah yang familiar, meskipun ia tidak bisa langsung mengingat siapa dia. "Saya Dina," kata perempuan itu akhirnya. "Saya mantan istri Adi." Dunia Lila seolah berhenti sejenak. "Mantan istri?" Dina mengangguk. "Kami menikah sebelum dia bertemu denganmu. Pernikahan kami berakhir karena perselingkuhannya, dan karena saya tidak tahan dengan sifatnya yang manipulatif." Kata-kata itu membuat Lila terdiam. Ia merasa seperti mendengar cerita tentang orang yang sama sekali berbeda dari pria yang ia pikir ia kenal. "Kalau begitu, kenapa kau meneleponku sekarang?" "Karena kau berhak tahu kebenaran," jawab Dina dengan tatapan serius. "Adi bukan hanya selingkuh dengan Siska atau Mira. Dia punya hubungan dengan banyak perempuan lain selama bertahun-tahun. Dan aku tahu pasti, karena beberapa dari mereka pernah menghubungiku juga." Lila merasa dadanya sesak. "Berapa banyak?" Dina menggeleng pelan. "Aku tidak tahu pasti. Tapi aku tahu setidaknya ada 2 anak lain yang mungkin miliknya. Salah satunya bahkan tinggal di kota ini." Lila hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Semua ini seperti mimpi buruk yang tak berujung. Ia ingin berteriak, ingin melampiaskan semua amarahnya, tapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Aku tidak tahu apa rencanamu setelah ini," kata Dina. "Tapi jika kau butuh bantuanku, aku akan ada di pihakmu. Karena aku tahu bagaimana rasanya dihancurkan oleh pria seperti Adi." Lila hanya bisa mengangguk, masih mencoba memproses semua informasi itu. Perang ini ternyata lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan sekarang, ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti sebelum semua rahasia Adi terungkap. Lila berjalan pulang dari warung kopi itu dengan langkah yang berat, pikirannya penuh dengan apa yang baru saja ia dengar. Setiap kata dari Dina terus terngiang di kepalanya, menghantamnya dengan kekuatan yang hampir tidak bisa ia tahan. Adi, pria yang dulu ia cintai, ternyata seorang penipu. Seorang yang telah memanipulasi hidupnya dan menghancurkan segala yang mereka bangun bersama. Semua yang ia percayai selama ini seakan runtuh begitu saja. Namun, di tengah kepedihan dan kebingungannya, ada sesuatu yang lebih kuat lagi yang muncul. Rasa ingin membalas. Lila tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Adi begitu saja melarikan diri dari semua yang telah ia lakukan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia tahu langkah pertama yang harus diambil adalah memastikan kebenaran tentang anak-anak yang disebutkan oleh Dina. Tapi itu bukan hanya tentang anak-anak. Ini adalah tentang menghancurkan kebohongan besar yang telah Adi bangun selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, Lila bertemu lagi dengan Rani. Wajahnya terlihat lebih serius daripada sebelumnya, dan ia tahu sahabatnya itu sudah merasakan ketegangan yang semakin meningkat. "Ran, aku baru saja bertemu dengan Dina," kata Lila, suaranya tegang. Dia mengatakan bahwa Adi bukan hanya punya 1 anak di luar sana. Ada 2 anak lain yang kemungkinan besar adalah anak-anaknya juga. Rani terkejut, tetapi kemudian menyandarkan dirinya pada kursi. "Lila, itu gila. Kau sudah cukup banyak menghadapi masalah dengan Siska dan Mira. Sekarang ada 2 anak lagi." "Aku tahu, Ran. Ini semua lebih dari sekadar masalah biasa. Adi telah menipu kita semua. Selama ini aku berpikir aku hidup di dunia yang aku kenal. Tapi ternyata semuanya bohong." Lila memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang hampir keluar. "Aku tidak bisa hanya diam. Aku harus mencari tahu siapa lagi yang terlibat dalam permainan kotor ini." "Apa yang kau rencanakan?" tanya Rani.
terlihat semakin khawatir. Aku akan cari tahu siapa saja yang ada di balik semua ini, jawab Lila, tatapannya penuh tekad. Aku akan menemui mereka satu persatu. Tidak ada yang akan lolos dari apa yang telah mereka lakukan padaku. Namun, saat Lila mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya, Adi datang menemuinya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ia mengetuk pintu rumah Lila dengan ekspresi wajah yang penuh kecemasan, seolah-olah ia benar-benar merasa takut dengan apa yang sedang terjadi. Lila membuka pintu dengan tatapan penuh amarah. "Ada apa, Adi?" Suaranya dingin, tegas. Adi menundukkan kepalanya, lalu mengangkatnya sedikit, mencoba mencari keberanian di wajah Lila. "Lila, kita perlu bicara. Aku tahu semuanya sudah berjalan terlalu jauh. Aku datang untuk meminta maaf, untuk menjelaskan semuanya." Lila tertawa pahit. "Menjelaskan? Kau pikir apa yang bisa kau katakan lagi yang bisa memperbaiki semuanya?" Adi menghela napas panjang, terlihat sangat cemas. "Aku tahu aku telah membuat kesalahan yang sangat besar. Aku telah mengkhianatimu dan menyakiti banyak orang. Aku tidak tahu apa yang ada dalam diriku waktu itu. Tapi, Lila, aku ingin mencoba memperbaikinya. Aku ingin kita berbicara. Setidaknya untuk anak-anak kita." Lila hampir tidak bisa menahan amarahnya. "Anak-anak kita? Kau tidak layak menyebut mereka begitu. Kau bahkan tidak tahu apa arti keluarga. Kau sudah menghancurkannya." Adi mencoba mendekat, tetapi Lila mundur, menghindar. "Aku tidak mau mendengar apapun dari mulutmu, Adi. Kau sudah cukup banyak menipu dan merusak hidupku. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Lila, tolong dengarkan aku. Aku minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki kesalahan ini." Lila menggigil mendengar kata-kata itu. Tangannya terkepal, dan air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Semua perasaan campur aduk, marah, kecewa, terluka. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia yang ia kenal telah runtuh di hadapannya. Tapi kemudian, sebuah pikiran muncul dalam benaknya. Bagaimana jika ia bisa menggunakan ini semua untuk membalikkan keadaan? Apa yang terjadi jika ia memanfaatkan semua informasi yang ia miliki sekarang? Apa yang terjadi jika ia bisa membuat Adi merasakan apa yang telah ia rasakan selama ini? Lila menatap Adi dengan tatapan tajam. "Aku tidak akan memaafkanmu, Adi. Tidak akan pernah. Tapi aku akan membuatmu merasakan setiap detik dari penderitaan ini." Adi tampak terkejut. "Lila, tolong, aku minta maaf. Aku akan memperbaikinya. Aku akan melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kau bayangkan," kata Lila dengan suara yang penuh ancaman. "Aku akan memastikan semua orang tahu siapa kau sebenarnya. Aku akan mengungkap semua kebohonganmu." Dengan kata-kata itu, Lila menutup pintu di hadapan Adi, yang hanya bisa berdiri terpaku di depan rumahnya. Namun, baru beberapa detik setelah itu, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sama. Lila membuka pesan itu dengan hati-hati, dan kali ini, tulisan itu langsung membuat darahnya mendidih. "Aku tahu kau marah, Lila, tapi ini belum selesai. Ada lebih banyak yang harus kamu tahu. Kita akan bertemu lagi, dan kali ini, kebenaran akan terbongkar." Pesan itu jelas dari orang yang tahu lebih banyak dari yang Lila duga. Rasa penasaran dan kebencian kembali memenuhi dirinya, membuatnya semakin yakin bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Lila menggenggam ponselnya dengan erat, jemarinya gemetar. Jantungnya berdetak kencang, dan air mata yang sempat ia tahan kini mengalir deras. Setiap kata dalam pesan itu menyentuh tempat yang paling dalam-dalam dirinya,
Dan kini ia tidak bisa lagi berpaling. Semua kebohongan yang telah dibangun Adi dan orang-orang yang ada di sekelilingnya seolah menjadi satu jaringan yang sulit untuk dipecahkan. Tetapi Lila tahu satu hal, ia harus mengungkap semuanya. Dia tidak bisa berhenti. Tidak setelah semuanya yang telah terjadi. Tidak setelah pesan-pesan misterius itu, tidak setelah Dina, dan tentu saja, tidak setelah pengkhianatan yang terus-menerus muncul di depan matanya. Setelah membaca pesan itu berulang kali, Lila tahu waktunya untuk bertindak sudah tiba. Ia memutuskan untuk bertemu dengan pengirim pesan tersebut, tanpa mengetahui siapa yang berada di baliknya. Namun, rasa penasaran yang menguasai dirinya lebih besar dari ketakutan yang ia rasakan. Tak lama kemudian, Lila menerima petunjuk baru. Lokasi yang diberikan adalah sebuah kedai kopi kecil yang terletak di pinggir jalan, jauh dari keramaian. Tempat itu tampak seperti tempat yang tepat untuk seseorang yang ingin bersembunyi dalam bayang-bayang. Lila tahu ini mungkin jebakan, tetapi hatinya sudah terlanjur tertambat pada janji-janji kebenaran yang belum terungkap. Ia tiba di kedai kopi itu dengan langkah cepat, memasuki tempat yang sepi dan hanya ada beberapa orang yang duduk di sudut-sudut ruangan. Lila mencari-cari seseorang yang tampaknya sedang menunggunya, tapi tidak ada yang mencurigakan. Setelah beberapa menit menunggu, seorang pria paruh baya dengan jas lusuh datang mendekatinya. Wajahnya tampak kelelahan, seolah-olah ia membawa beban yang sangat berat. "Kau Lila?" tanyanya dengan suara serak. Meskipun Lila sudah tahu jawabannya. Lila mengangguk pelan, tak yakin apakah ia siap untuk mendengar apa yang akan dikatakan pria itu. "Iya, saya Lila. Siapa Anda?" Pria itu duduk di depan Lila dan menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Nama saya Tony. Saya teman lama Adi. Saya tahu banyak tentang kehidupan dia yang tidak pernah kau ketahui." Lila menahan napas. Hatinya mulai berdebar lagi. "Apa maksud Anda? Apa yang Anda ketahui?" Tony menghela napas panjang. "Lila, selama ini Adi tidak pernah benar-benar mencintaimu. Semua yang dia katakan hanya kebohongan. Dan, aku yang ikut bersalah karena tidak bisa memberitahumu lebih cepat." Lila mematung, bingung dengan pengakuan itu. Tidak mencintaiku? Lalu kenapa dia menikah denganku? Kenapa dia memiliki anak-anak dengan aku? Tony menatap Lila dengan tatapan penuh penyesalan. "Adi memang menikah denganmu, tapi itu karena dia merasa terpaksa. Dia tidak pernah siap untuk membangun keluarga. Lila, semua itu hanya cara dia untuk menjaga citra dirinya." Lila merasa dunia di sekitarnya seolah mulai runtuh. "Jadi, semua yang aku alami selama ini, semua cinta yang aku beri, hanya sia-sia? Semua kebahagiaan yang aku rasa, semuanya adalah kebohongan?" Tony menundukkan kepalanya, tidak bisa menjawab. Lila merasakan marah dan kecewa yang bercampur aduk. Namun, sebelum ia bisa meluapkan semuanya, Tony melanjutkan. "Lila, ada satu hal lagi yang perlu kau tahu. Ada satu hal yang Adi sembunyikan dengan sangat rapat. Itu mungkin akan menghancurkanmu lebih dalam, tapi aku rasa kau harus tahu." Lila menatapnya tajam. "Apa itu?" Tony memandangnya dalam-dalam, seolah ragu untuk mengatakan kata-kata berikutnya. "Adi punya anak lain. Tapi bukan hanya satu atau dua, ada lebih banyak lagi. Aku tidak tahu berapa banyak, karena dia sering berpindah-pindah wanita. Dan beberapa dari mereka adalah bagian dari hidupmu tanpa kau ketahui." Lila hampir tidak bisa bernapas, tubuhnya terasa lemas. "Apa maksudmu? Kau bilang ada lebih banyak lagi? Ada berapa anak yang dia miliki di luar sana?" Tony menggelengkan kepala. "Aku tidak bisa memberitahumu semuanya, Lila. Tapi ada beberapa wanita yang menjadi bagian dari hidupnya, bahkan yang tinggal dekat denganmu,
yang kau temui tanpa tahu siapa mereka sebenarnya. Lila merasa dunia seolah berputar di sekitarnya. Semua yang ia tahu selama ini ternyata hanyalah ilusi. Adi telah menjalani hidup ganda, membangun keluarga dengan beberapa wanita, dan mengorbankan perasaannya demi kepentingan pribadi. Setelah beberapa saat hening, Lila berdiri dengan tubuh gemetar. Aku tidak bisa lagi bertahan. Ini semua sudah terlalu jauh. Aku akan pastikan semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Tony tampak cemas. Lila, hati-hati. Ini bisa berbahaya. Adi punya banyak orang yang bisa dia gunakan untuk melindungi dirinya. Lila menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Aku tidak peduli, Tony. Apapun yang harus aku lakukan, aku akan lakukan. Aku akan membuatnya merasakan apa yang sudah ia lakukan padaku. Aku tidak akan diam lagi. Tony menghela napas. Sepertinya tahu bahwa Lila sudah berada di titik tanpa jalan kembali. Jika itu yang kau pilih, maka aku akan membantumu. Aku akan memberimu informasi lebih lanjut. Tapi ingat, kau harus siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Lila mengangguk, menyadari bahwa keputusan ini tidak bisa ditarik mundur. Jalan yang akan ia tempuh penuh dengan bahaya dan penderitaan. Tetapi ia tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan Adi lolos begitu saja. Lila akan mengungkap kebenaran, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Lila berjalan pulang dengan perasaan campur aduk setelah pertemuannya dengan Tony. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah beban hidupnya semakin menekan dadanya. Namun, ada satu hal yang lebih jelas di pikirannya. Ia tidak bisa mundur lagi. Tidak sekarang. Tidak setelah semuanya terungkap. Adi harus membayar untuk semua yang telah dilakukannya. Malam itu, Lila duduk di ruang tamunya, merenung panjang. Suasana sepi, hanya terdengar desah napasnya yang berat. Ia memandangi layar ponselnya, berulang kali membaca pesan dari Tony, mencari petunjuk yang lebih jelas. Ada begitu banyak hal yang masih belum terungkap, dan semakin banyak pertanyaan yang tak terjawab. Siapa saja wanita-wanita yang terlibat dengan Adi? Berapa banyak anak yang telah ia sembunyikan? Dan yang paling penting, bagaimana Lila bisa menghadapinya? Saat itu, ponselnya bergetar, dan sebuah pesan masuk. Lila membaca dengan cepat, dan matanya langsung terbelalak. Itu pesan dari Mira, salah satu wanita yang sudah ia kenal, dan seseorang yang selalu muncul dalam bayangannya, sejak Adi pertama kali menyebutkan namanya. Lila, kita perlu bicara. Aku tahu kamu tahu semuanya. Tapi tolong jangan buat masalah lebih besar. Ada hal yang lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Lila menggigit bibirnya, merasa hatinya berdegup lebih cepat. Seolah-olah dunia sekelilingnya berhenti. Ia tahu ini adalah kesempatan untuk menyelesaikan semua kebingungannya. Tapi sekaligus ia juga tahu, ini bisa menjadi jebakan. Namun, dia sudah terlalu jauh. Ia harus mengetahui semuanya. Apapun harga yang harus dibayar. Lila membalas pesan itu dengan cepat. Matanya penuh tekad. Aku tidak peduli lagi tentang apapun. Aku ingin tahu kebenarannya. Temui aku malam ini. Tidak lama setelah itu, Mira membalas dengan lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal Lila. Lila sudah siap dengan segala kemungkinan yang ada. Dengan perasaan yang tak menentu, ia berjalan ke tempat itu. Ketika Lila tiba, Mira sudah menunggu di meja pojok, mengenakan jaket hitam dan duduk dengan tangan terlipat di depan dada. Wajahnya tampak tegang, dan jelas terlihat ada ketidaknyamanan yang menggelayuti dirinya. Lila duduk di depannya tanpa basa-basi. Apa yang ingin kamu bicarakan, Mira? Suaranya dipenuhi amarah yang tidak bisa ia sembunyikan. Mira menghela napas berat, tampak ragu. Lila, aku tahu kamu marah,
Dan aku mengerti kenapa. Tapi, ada hal-hal yang lebih besar yang sedang terjadi. Jika kau terus berusaha membongkar semuanya, ini akan berakhir buruk untuk kita semua. Lila tertawa pahit, matanya berkilat tajam. Kita semua? Kamu masih berbicara tentang kita? Setelah apa yang telah terjadi? Kamu pikir aku akan diam saja setelah mengetahui semua kebohongan yang disembunyikan Adi? Mira terdiam beberapa saat. Sepertinya berpikir keras untuk menemukan kata-kata yang tepat. Aku tahu ini sulit, Lila. Tapi kamu harus tahu, aku bukan satu-satunya yang terlibat. Ada banyak orang yang kau tidak tahu. Jika kamu mulai menggali lebih dalam, hal-hal yang jauh lebih gelap akan terungkap. Lila menatap Mira dengan tatapan menusuk. Jadi, kamu tahu lebih banyak? Tentang apa lagi yang Adi sembunyikan? Mira mengangguk pelan, lalu menatap sekeliling seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Ada lebih banyak wanita, Lila. Lebih banyak lagi yang dia sembunyikan, termasuk beberapa yang tidak kau kenal. Dan, Adi, dia tidak hanya menghancurkan hidupmu, dia juga menghancurkan hidup kami semua. Dia memainkan semua orang, bahkan aku. Lila merasa jantungnya berdetak semakin kencang. Ia tahu ia sedang berada di titik yang sangat berbahaya. Apa maksudmu? Apa yang kau ingin katakan? Berapa banyak lagi yang harus aku tahu? Mira menundukkan wajahnya, tampak ragu sejenak. Adi punya satu rahasia besar yang akan menghancurkan semuanya. Dan aku tidak ingin kamu terjebak di dalamnya. Lila, jika kamu terus menggali, aku takut ini bisa berakhir lebih buruk. Lila merasa ada yang janggal, ada sesuatu yang tidak beres. Apa itu rahasia besar itu? Mira, kenapa kau tidak bisa memberitahuku langsung? Mira menghela napas panjang. Karena itu melibatkan keluarganya. Itu lebih rumit dari yang kamu pikirkan. Ada orang-orang yang sangat berpengaruh yang akan berusaha melindunginya. Aku takut ini bisa menjadi perang yang lebih besar daripada yang kau bayangkan. Lila tidak bisa lagi menahan amarahnya. Aku sudah lelah dengan semua ini, Mira. Lelah dengan kebohongan, dengan semua yang Adi lakukan. Aku tidak peduli siapa yang terlibat. Aku akan mengungkap semuanya. Mira menatap Lila dengan mata penuh ketakutan. Lila, kamu tidak mengerti. Ini bukan hanya tentang Adi. Ini tentang keluarga yang lebih besar, lebih banyak orang yang akan jatuh. Jika kamu melanjutkan ini, tidak ada jalan untuk mundur. Lila berdiri, gemetar dengan perasaan yang semakin kuat. Aku sudah cukup. Aku tidak akan takut lagi. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang. Mira tampak pasrah. Sepertinya tahu bahwa Lila tidak akan bisa dihentikan. Baiklah, kalau begitu. Tapi ingat, apa yang akan datang, kamu harus siap menghadapinya. Aku hanya bisa memberitahumu satu hal. Ada seseorang yang lebih berbahaya di belakang Adi, dan dia tidak akan segan-segan untuk menghancurkanmu jika kamu menggali terlalu dalam. Lila menatap Mira dengan tatapan tajam. Siapa dia? Siapa yang akan menghancurkan hidupku lebih jauh? Mira hanya bisa menggelengkan kepala. Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak. Tapi aku peringatkan, kamu harus berhati-hati. Lila berjalan pergi, tekadnya semakin kuat. Ia tahu ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Semua yang telah ia dengar, semua yang telah ia rasakan, mengarah pada satu titik, perang yang tak terhindarkan. Adi dan semua orang yang terlibat dalam kebohongannya, mereka tidak akan pernah tahu apa yang akan datang selanjutnya. Dan Lila, dengan penuh emosi yang membara, akan memastikan mereka merasakannya. Lila kembali ke rumahnya dengan langkah cepat, merasa seolah dunia semakin gelap di sekelilingnya. Peringatan Mira terus bergema dalam pikirannya.
Namun semakin banyak ancaman yang ia hadapi, semakin kuat tekadnya untuk mengungkap kebenaran. Ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan Adi sekalipun, mengendalikan hidupnya lagi. Setiap kata yang keluar dari Mira, meskipun terdengar mengerikan, hanya semakin mendorong Lila untuk bertindak lebih jauh. Di ruang tamu, Lila duduk dengan gelisah. Pikirannya berputar-putar, menghimpun potongan-potongan informasi yang baru saja ia dapatkan. Ia tahu ini bukan hanya tentang Adi. Ini lebih besar daripada itu. Sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat dari yang bisa ia bayangkan, sedang bersembunyi di balik kebohongan yang sudah terlalu lama tersembunyi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Lila mengambilnya dengan tangan gemetar, dan melihat sebuah pesan dari Tony. Tanpa membuang waktu, ia membuka pesan tersebut. Lila, ada perkembangan. Aku tahu siapa orang yang dimaksud Mira. Seseorang yang seharusnya tidak terlibat. Tapi dia ada di balik semua ini. Dia adalah orang yang selama ini Adi lindungi. Jika kamu ingin mengungkap semuanya, kamu harus berhati-hati dengan orang ini. Lila membacanya berulang kali, berusaha menyusun kembali potongan puzzle yang Tony berikan. Siapa orang ini? Siapa yang lebih berbahaya daripada Adi? Dan kenapa Mira begitu ketakutan? Rasa takut mulai merasuk ke dalam dirinya. Namun semakin lama perasaan itu berganti menjadi keberanian yang membakar. Ia tidak akan mundur. Tidak sekarang. Lila segera membalas pesan Tony, meminta informasi lebih lanjut. Beberapa detik kemudian, Tony membalas lagi, memberikan alamat yang jauh lebih tersembunyi. Tempat yang tampaknya tidak akan pernah ia kunjungi jika ia tidak tahu betul apa yang sedang terjadi. Lila tahu satu hal, ini adalah kesempatan terakhir untuk mengetahui segalanya. Jika ia gagal sekarang, ia akan kehilangan semuanya. Dan lebih buruk lagi, kebenaran yang ia cari akan terkubur selamanya. Tanpa berpikir panjang, Lila mengenakan jaket tebal dan berjalan keluar rumah, menyusuri jalanan sepi yang kini terasa semakin mencekam. Setiap langkah yang ia ambil, semakin dalam ia terjerumus ke dalam permainan yang sangat berbahaya. Namun, tak ada lagi ruang untuk mundur. Ia harus menghadapi ini. Sesampainya di alamat yang Tony berikan, Lila merasa ketegangan mulai merayap di tubuhnya. Tempat itu sepi, terkubur dalam bayang-bayang malam. Sebuah gedung tua dengan lampu yang redup, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Namun, Lila merasakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sesuatu yang mengintai, menunggu. Dengan hati yang berdegup kencang, Lila memasuki gedung itu. Suasana di dalam sangat sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang bergema di lorong sempit. Lampu neon yang berkedip-kedip membuat bayangannya terlihat lebih besar dari tubuhnya sendiri. Ia tahu ini bukan tempat yang aman. Dan perasaan takut yang sebelumnya sempat ia singkirkan, kini kembali menyerangnya. Lila terus berjalan sampai ia sampai di sebuah ruangan yang terkunci. Dengan tangan gemetar, ia mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan seorang pria tua muncul di baliknya. Wajahnya tampak serius, namun ada sesuatu yang mengerikan di matanya. Lila, aku tahu kau akan datang. Aku sudah menunggu. Suara pria itu rendah dan penuh ketegangan. Lila menatapnya tajam. Siapa Anda? Apa yang Anda ketahui tentang Adi? Pria itu tersenyum samar. Namun senyum itu terasa sangat dingin. Aku adalah orang yang akan membantumu mengetahui segalanya. Tapi aku ingatkan, Lila, setelah ini tidak ada jalan kembali. Apa yang kau cari akan merubah hidupmu selamanya. Lila tidak merasa gentar. Aku tidak peduli. Aku harus tahu. Sekarang. Pria itu mengangguk pelan, lalu melangkah mundur, memberi Lila ruang untuk masuk ke dalam ruangan gelap tersebut. Ikuti aku.
katanya seraya menuntun Lila ke dalam ruangan yang lebih besar. Di dalamnya, ada sebuah meja panjang yang penuh dengan berkas-berkas. Semua berkas itu tampak seperti dokumen-dokumen penting yang sangat dirahasiakan. Lila merasa perasaan cemasnya semakin tajam, tetapi ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengungkapkan semuanya. Ia melangkah lebih dekat, melihat setiap berkas dengan teliti. Salah satunya menarik perhatiannya, sebuah folder dengan label yang sangat mencolok, Rahasia Keluarga Adi. Ia membuka folder itu dengan hati-hati, dan saat matanya membaca setiap lembaran kertas di dalamnya, ia merasa dunia ini semakin terungkap dengan jelas. Dokumen-dokumen itu berisi informasi tentang pengaturan keuangan gelap, hubungan rahasia, dan yang paling mengejutkan, pengakuan dari orang-orang yang bekerja dengan Adi, yang mengungkapkan keterlibatannya dalam jaringan yang lebih besar. Semua ini lebih dari sekadar sebuah keluarga yang rusak. Ini adalah tentang kekuasaan yang tersembunyi, tentang manipulasi yang sudah lama terjadi di balik layar. Lila merasa gelisah, namun hatinya dipenuhi tekad yang lebih kuat. Ini lebih besar dari yang ia bayangkan, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Pria tua itu menatap Lila dengan tatapan serius. Kau telah melihat cukup banyak, Lila. Sekarang, apa yang akan kau lakukan dengan semua ini? Lila menutup berkas tersebut dan menatap pria itu dengan penuh ketegasan. Aku akan melawan semua ini. Aku akan menghancurkan mereka semua, satu persatu. Lila menghela napas panjang setelah mengunci berkas-berkas yang baru saja ia baca. Informasi yang didapatkannya memang mengejutkan, lebih gelap daripada apapun yang ia bayangkan sebelumnya. Ini bukan sekadar tentang Adi, tentang selingkuhannya atau anak-anak yang ia sembunyikan, melainkan sebuah konspirasi yang lebih luas, yang melibatkan orang-orang berpengaruh, dengan kekuasaan yang dapat menghancurkan siapa saja yang berani menentangnya. Namun di tengah semua keputusasaan dan keputusannya untuk membalas, ada satu hal yang mulai menyentuh hatinya. Luka dalam dirinya, rasa sakit yang telah lama ia pendam. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang amarah, membiarkan kebencian mengendalikan hidupnya. Adi telah melukai dan mengecewakan hatinya, tetapi tidak ada yang lebih buruk daripada kehilangan dirinya sendiri dalam prosesnya. Pria tua di hadapannya memandangnya dengan mata yang penuh pemahaman. Ia sudah cukup lama hidup untuk tahu bagaimana perasaan Lila saat ini. Kamu punya pilihan, Lila, katanya dengan suara yang lembut namun penuh makna. Kamu bisa terus melanjutkan perjalanan ini dengan amarah yang membakar hatimu, atau kamu bisa memilih untuk melepaskan beban itu. Pembalasan hanya akan mengikatmu lebih dalam pada masa lalu yang tidak akan pernah bisa kamu ubah. Kamu berhak untuk bahagia, Lila. Lila terdiam, perasaan itu berkelindan dalam dirinya. Ia tahu apa yang pria itu katakan benar. Setiap langkah yang ia ambil menuju pembalasan hanya memperburuk hatinya. Ia telah lama berjuang melawan kebencian, tetapi mungkin sekarang saatnya untuk berhenti. Tidak untuk Adi, atau siapapun yang telah menyakitinya, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia harus memilih untuk melangkah maju, untuk melupakan dan memaafkan, meskipun itu tidak mudah. Ia menatap pria tua itu dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Tapi bagaimana jika aku merasa hancur? Bagaimana jika rasa sakit ini tak bisa sembuh? Pria itu tersenyum, sebuah senyum yang penuh ketenangan. Luka mungkin tidak bisa sepenuhnya hilang, Lila. Tetapi, kamu bisa memilih untuk hidup dengan cara yang lebih baik, untuk menjalani hari-hari dengan ketenangan hati. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi kesempatan untuk hidup dengan lebih damai. Lila merasa ada yang berubah dalam dirinya. Kata-kata pria itu seperti menyentuh sisi terdalam hatinya, memberi penerangan di tengah kegelapan yang selama ini ia rasakan. Tidak mudah, tentu saja, tetapi ia merasa lebih ringan, lebih tenang.
Mungkin inilah yang ia butuhkan, untuk berhenti memikirkan balas dendam dan mulai hidup untuk dirinya sendiri, untuk kebahagiaannya. Dengan mata yang penuh tekad, Lila mengangguk. Aku akan memilih untuk melepaskan semuanya. Aku akan melupakan kebencian itu dan membiarkan diriku sendiri sembuh. Pria itu mengangguk dengan senyum penuh kebijaksanaan. Keputusanmu sudah tepat, Lila. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Kini, waktunya untukmu melangkah ke depan. Lila berjalan keluar dari ruangan itu dengan langkah yang lebih ringan, lebih yakin. Sinar bulan yang menembus dari celah-celah gedung sepertinya memberikan kekuatan baru padanya. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih damai. Ia sudah membuat pilihan untuk hidupnya, untuk dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Lila duduk di ruang tamu, menatap foto-foto kenangan lama bersama Adi. Ada saat-saat bahagia di sana, meskipun semuanya kini hancur. Namun, Lila menyadari satu hal penting. Ia bisa memilih untuk tidak terjebak dalam masa lalu, untuk tidak membiarkan kenangan itu mengendalikan dirinya. Ia tidak akan lagi terbelenggu oleh rasa sakit yang datang dari pengkhianatan. Lila menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Ia merasa kebebasan baru mengalir dalam dirinya. Tidak ada lagi yang mengendalikan hidupnya selain dirinya sendiri. Ini adalah waktunya untuk memulai perjalanan baru. Sebuah perjalanan untuk menemukan kebahagiaan, untuk mencintai diri sendiri, dan untuk menyembuhkan hati yang pernah terluka. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Hidup memang penuh dengan tantangan dan cobaan yang bisa membuat kita jatuh dan merasakan penderitaan. Tetapi, ingatlah bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita menghadapi setiap rintangan yang datang. Terkadang, melepaskan adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian sejati. Semoga kita semua bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan, meskipun itu memerlukan waktu dan perjuangan. Salam hangat, dan terima kasih telah menonton. Salam hangat cerita kehidupan official.